Ya sudah, dunia aku selit apa selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam template 1 juta, lah tukul untuk salam template 1 juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nak soal kadang untuk salam template akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam template pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Cak daleme Mbah Hasyim Asy'ari niku sering mijeti Mbah Hasyim. Kulo niki entuk sanad keng bapak. Dan niku tiap dalu jog sepuh nak wiridan ngeten tok. Engko nang ngene wae. Jadi cak daleme takok ya rawani, tapi ra takok janggal. Engko nang ngene wae. Suwe-suwe nganti tok murid Mbah Hasyim sing alim ya mok ngono tok nak wiridan wis sepuh. Engko nang ngene wae. Iku jari bapak, aku lho untuk sanad, aku tiru ya kena sanad, engko nang ngene wae. Ya wis. Lah ya jebule artine iku alah kok wedi akhirat, darah pangerane tetap Allah, ujung-ujunge ya mau ndelok kekuasaane Allah. Engko ora ngene wae, darah padha wae. Jebule maknane kok ngono dong, kok ora darah ngene wae. Maksude ki ning donya ya ndelok kekuasaane Allah, kira iso ngendhalekno, kok ning akhirat ya ana kekuasaane Allah. Kowe ya ora iso ngendhalekno. Ya mau akhirnya mau asyhadu, mau isane mau nyekseni, gak iso ngendhalekno ya anane mau nyek. Nah, berarti ke zaman ning donya anane mau arep-arep rahmate Allah, yo nganggo rahmate Allah, kok ning akhirat yo nganggo rahmate Allah. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi kira iso mlebu swarga mergo ngamalem, sing iso mlebokno swarga rahmate Allah. Zaman ning donya padha. Misale dhuwit ratusan miliar, tapi nek pangeran gak nggih banyu tak apa-apa. Kena banyu mbok tuku. Tapi banyu kan kena dituku, dituku ra anak banyune ana, nek pangeran buak banyu. Oleh goblok lho ora barbar bayangno tuku ra anak banyune ono, lah anak banyune dihilangkan. Mulane Allah cerita teng surat Tabarak qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Jadi mulane mulai sakniki kok wiridan engko nang ndarap engko nang ngene wae. Nak wiridan iku kesuwen le mahamno Gusti sami mawon, agrape turu meneh Gusti sami mawon. Lho ndak apa-apa itu nggih daripada kesuwen wau sing wau kula rubah nggih Gusti sami mawon. Ning kok agrape turu nggih Gusti sami mawon. Kok anak ora karepe anut Gusti sami mawon. Iku insyaallah nak niatem bener udah halal jannah. Ya perkarane ulama nek klimak yo kakuati, ngadepi donya yo kakuati. Jebule mau wiridan engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae. Terakhir diceritani bapak pas sepuh-sepuh. Pas APK Budut. Bapak APK Budut sik guyon mek. Nggih guyon tenanan. Ya terakhir dawuh sing ora usah sukses, aku husnul khotimah, ora usah sukses. Ya perkara niki guyon. Enak malah mati jare ra urusan jare. Sebar. Ape maksiat yo ora iso, ape taat wis ra dikon salat, penak lho. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi nganggo ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Bapak maksiat wis ra iso. Ya wis karek kegiatan. Pilihannya kan kemungkinannya ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat Ridwan kan. Lah silakan Anda bersekutu ambek sapa kan. Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti gak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wanane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem misale terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ana wong ngono sing merkosa dari renge. Dunya ku anane-anane to. Cara perasaane wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe ke putih Afrika. Ben ayune nang ndi? Wis mau anane nyekseni to. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah iku ora dikei hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi.
Lha iku sing disebut wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing Kanjeng Nabi nate maos terus nangis itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar. Iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayah jenengan. Ora apik. Engko pas dekne salah langsung Robbi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi seksi. Bareng dadi seksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kan mlebu swarga, udkhul, masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lah nanti tanglet lan ajenan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya naruhen parek golane kapan. Lah aduh. Ampun ngoten Gus yo ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso balik ora dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran napa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwat, iki syahwat tenan syahwate wong lanang ing wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nah sing Islami kepengin wayah, kepengin poligami, kepengin jajal wong sing macam-macam. Iku sing Islami kepengin wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kayak kasus yang barat-barat iki. Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong Khawarij. Wong Khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak donya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham sing maksud? Mane elek-elek wong napa Khawarij. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Nabi. Misalnya ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusyuk-khusyuk nek kepen gak dadi wong Khawarij. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong Khawarij. Nggih elek-eleke wong napa Khawarij. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang Khawarij itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamruquna minad-din murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham ya sing itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa.
Tapi ada orang faja'a rajulun huwa irul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ki sifatnya napa? Keriting. Terus iki wong nakal ki saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini. I'dil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuqsad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang da'ani adrib unuqah. Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi jangan. Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire bareng mire kata Nabi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusyuk nemen-nemen bahaya. Khawarid jadi napa? Khawarid. Mergo logika nubuah ngeten. Saiki tak bedhe ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarid itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi 2 dino, 3 dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuah. Logika napa? Nubuah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoknya ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batalno ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling Lah lucune kita-kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu ulama sing kecangkeman ngeten iki kudu ulama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane iki kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak lek contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret rasa bokai, jajal tes saya. Maret rasa bokai, enggak terus biasanya dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan?
Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau mak. Ya orangnya aja jawab apa? Ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental mak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misalnya reso ngekek aku, misalnya. Ya rasa gue biasa wae misalnya. Misalnya, gua kan melarat permanen tuh misalnya. Terus suatu saat ngekek aku, nak cara aku musibah. Takut saya toma. Wong dhisik ora tau ngekek aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang, jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan, mulane sekali aku dikei di Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namus. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad temlek kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Waktu gale wong tuwa biasa ngrumat anak pertama ikhlas piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino di servis ambek wong tuwa kok ngono padahal geknane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikei malah orang ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusia rubah justru setelah diberi. Lah iku manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono. Lha iku bedane ulama ambek ora paham. Amalane penting ngaji be ulama penting karena apa Nabi gedhe wong Khawarij. Wong Khawarij iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuwah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin iku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit. Sampai Ahlu Badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuan piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku Abu Bakar, iku Ahlu Badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur, iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran iku. Diprotes mbek Umar, ya Abu Bakrin ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mbek wong Islam rong dina. Jare Abu Bakar jawabena, ya Umar fadluhum indallah. Fadole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya? Jabatannya podo, gajinya podo. Mulane kula suwun sing ngrasa alim, niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah mboten nate bakas jenengan hormat kula napa mboten, nyervis kula napa mboten nate terlintas teng ati kula. Nek pancen aku ngalim tenan, lanang tenan ya fadli indallah. Engko gajaranku ning pangeran. Paham nggih? Fa ajruhu 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Nah teng Yasin apa illa 'alal ladzi fatarani. Ya sudah, donya aku selit apa ke selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam templek 1 juta, lah tukul untuk salam templek 1 juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nek soal kadang untuk salam templek akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam templek pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Ya. Kula baleni malih iku Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno njing ben nak pun dadi ora rasane dadi wong tuwa. Sampeyan duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modali lho bareng wis mapan mulai ngekeki kowe. Januari mbok kei 1 juta, Februari 1 juta, Maret aja kei. Engko wong tua mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lho zaman dekne nyubsidi kira tau ngeluh padahal kelangan duit. Lho iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lho sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Paham mulane sampean kudu ngaji, iku pentingnya ngaji. Ben sampean ora duwe logika Khawarij, gak di logika apa? Wong Kanjeng Nabi ngomong ikdil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Nabi cek sempat guyon. Nah aku adil ning donya sing adil sapa?
Ya ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok kae iku sing Islam anyaran mbok kae. Nabi ya sempat ngendikan itu tadi. Aku percaya mbek imane wong Ansor. Ada uhum ila imanihim. Mulane ra usah tak kae, tapi nak iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Nah, mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nek nganggo logika ngono lah wong tukang masak ra entukake. Kula nu duwe guru, duwe bapak. Mbah Mun nak dituamu dihormat tenanan. Bapak nak ditamu dihormat tenanan. Lah nek logika ngono, kok enak tamu ra melok masak, melok mangan, ajur kabeh. Lho nggih to kalau pakai logika Khawarij kan? Paham ya? Lha iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem, sing kangelan nganti bludhu sapa? Tamu lagi teko karek mangan. Kok gak melok ngresiki pisan. Lah kan kula Khawarij to kurang ajar kowe sampe melok masak ora melok ngresiki ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak Khawarij urip logikane ngono iku. Paham ya? Lah sesuk bojo mbok kumpuli ra gelem, ra malah dia ayo malah ngrusak. Repot malah aku. Ora melok gawe luluran, ra melok apa, melok napa? Ngrusak. Malah repot. Paham ya eling-eling. Dadi pentingnya ngaji ngoten. Dadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Iku logika nubuwah. Lah saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika Khawarij. Logika Khawarij ngoten niku, misale wong wis tau presiden niku sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik, justru saya anake presiden niku ora usah ambisi dadi presiden, wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak, sararane presiden tetep enak lah, jabat nang istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ra sempat jadi presiden. Iku ora tau untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kan nak muni berhak yo keliru. Wong sing ngene iku ora bapak entok. Pirang. Tapi luwih keliru sing wis anake presiden terus ngrasa berhak dadi presiden mergo bapake. Kudune kan bapake wis entuk, anake ora usah kan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anake presiden ae mergo sing wis bapake presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik. Yang ndak anaknya presiden gentenan. Paham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsungi agamane Allah endi? Lha iku nubuah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua di sing paling maslahat li ilahi kalimatillah. Ya ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansaru biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental toma. Mulane wong Ansor gak dikei. Paham ya wong Ansor mboten napa? Tiga ilah itu paling angel nih hukum Islam karena kita ngelola santrilah sing ijek koyok Khawarij ya pirang-pirang tapi orang anti Khawarij sing kafir guys ya Khawarij sing ngoten niku wae sing ya sing sedengan dah sing sedengan sing angel tapi angel wa yujiru kulman utai sapa biadi kang iku ana ing tangane man malakutu kulisen utawi kerajaane saben-saben siji miku kulisen wa ta uta ta lul balawati koron balawa wa teman yujiru iku nyelametna sapa man wala yujaru lan ora perlu diselametna sapa ali ngatasé man. Manane yahmi tegese ingkang jaga sapa wa lan ora perlu den jaga sapa ali ngatasé Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Saya kulo napa saya kulo nalillah. Saya kulo napa kang ucap sapa kabeh Allahu ta iku Allah. Nak lillahi uta iku kabeh lillah. Wa fi qiraatin lillah bilamil jarin. Maksudnya sing ngangge qiraah sab'ah niku namung sing kedua terakhir nggih. Saya kulo nalillah. Kalau saya kunalillah buatan sing awal napa kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun saya kuluna napa lillah. Nah niku semua sab'ah baca lillah tapi yang kedua terakhir yang kedua napa terakhir fil maudi ini niku wonten sing saya kuluna wa hu ana sing ya saya kuluna napa lillah. Jadi sab'ahnya hanya yang di dua terakhir. Nadzoron krono ningali ilan ana maring sak temene makna iku man wong lahu kang tetep kediman mau te perkara dikira kang disebut apa mah kul ngucap sira Muhammad fa'ana tusharun fa'ana moko hale kaya apa tusharuna den sihir sira kabeh tuhdauna tegese den bodoni sira kabeh wa tusrafuna lan den inggono sira kabeh anil haqi sange hak rupane ibadatillah nyembah Allah te wahal sinawa kaifa hale kaya apa tu khayalutin khayalna lakum gati sira kabeh apa annahu sak temene ibadah utawa nyembah ning Allah iku batilun iku dadi barang batil. Bal atainahum balena kana ingsun ing wong akeh bil haqi lan barang hak bisit tegese barang hak. Wa inahum lan tak temne wong akeh ulaka dipuna dine goro kabeh
fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala, fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Di kula suwun nggih jenengan ngaji kula niati ngangge logika nubuwah. Mriki kula mboten sombong niki kita hadis bi nikmah. Kula maos hadis niku kathah sanget. Kula nu maca hadis kathah ora kok gagah-gagahan ben diarani alim mboten. Kula duwe kepentingan ben lebih sering ngerti logika nubuwah nggih, ben lebih sering ngerti logika napa? Nubuwah. Karena otak kita ini tercampuri mbek yang sering kita lihat. Tapi nak sering maca hadis terus ribuan kan sesuai ngerti, terpola dengan logika napa? Logika napa? Nubuwah. Misalnya ngeten contoh gampang ya, ini yang tidak kita duga. Kanjeng Nabi itu ya manusia ya, butuh makan. Pas bado mucal teng masjid, Nabi itu didhawuhi Aisyah bahwa masih ada sampil kambing untuk Nabi. Walhasil pas Nabi ngaji itu ada orang miskin minta, terus sama Aisyah dikasihkan. Ya spontan, terus biasa lomo. Ketika Nabi kondur, tanya, ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan. Terjawab Aisyah, wah itu ya Rasulullah sudah habis tadi tak kasihkan orang miskin. Mestinya dugaan awal kita kan cara kita khawarit. Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya ngono. Cara kita napa? Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya. Abot bojo abot wong liya. Khawarit iki napa? Tapi Nabi oleh ngendikan malah lucu, oleh ngendikan nubuwah tenan. Ya Aisyah kamu salah. Sing mbok kayakno sing ijek abadi mergo dicatet ning langit. Iku sing ijazah. Mulane terus Nabi ngendikan masyhur itu, wa halaka mimmalika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita. Lan jare kanjeng oh rasa iku sing ijek sing mbok sedekahno sing ijek mergo dicatet ning langit. Akhirnya ulama terlatih. Mulane ulama ku nak sekali sedekah niate ku nabung malah mergo sing ijek ya iku. Sing ning omahmu iku malah ra mesti ilawah, tapi nek sing mbok kayakno wong mbok sedekahno iku sing ijek. Mergo dicatet Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa tajiduhu indallah. Lha iku nubuwah. Cara nganggo khawarit, wong liya mbek bojo kok didhisikno wong liya kowe bojo apa? Itu logika nubuwah. Misale ke dadi kiai ana santri nakal, ana kanca ngecewakno. Nek logika nubuwah, mbek pangeran dilatih sabar. Tapi nek nganggo logika setan, gak ngregani kiai. Iku santri model apa? Ya santri model ngetes. Wong kok tak ora tau di logika nubuwah. Mungkin logika itu logika nubuwah, dilatih. Ya dilatih, memang harus dilatih. Wong tiang Ansor nganti isin ambek Kanjeng Nabi. Mergo gara-gara ngeten. Ya Kanjeng Nabi ya ono senine, ya ono lucune. Cara kula njen setuju mimpin ya kudu ono lucune. Dadi bareng Nabi setelah memberi penjelasan itu, beduwi-beduwi sing lagi Islam kan mbek Nabi dikei unta terus mulai, untane dituntun mulai. Dikei wedhus yo, terus dituntun mulai. Barang wis bar wedhuse kabeh sudah mulai kabeh wong Ansor jek mbek Nabi. Terus Nabi gawe dawuh, kula cek apal tek hadise. Ini riwayat yang di Musnadu Ahmad. Amatardona ya maksarul Ansor. Ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Delok le. Wong-wong padahal aku jek ono. Lah aku lho Rasulullah Muhammad jek ono. Tak kei wedhus do mulai, tak kei unta mulai. Delok le. Angger entuk unta entuk wedhus nabine ditinggal. Lah aku esuk ben mulai mbek aku. Mulai mbek aku mbek wedhus. Wah, Ansor wong yo milih mbek jenengan ya wis akhire Nabi mulai bareng wong napa? Ansor. Dadi akhire wong beduwi-beduwi untuk wedhus, untuk unta, wong Ansor untuk Kanjeng Nabi. Iku sedekah Rasulullah ketika hajjah wada, Nabi sempat pidato al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing uripi kowe ya wong Ansor, aku sok ben mati ya bareng kowe. Lalah Kanjeng Nabi disarekno teng Madinah musyarrafah. Ora disarekno ning Mekah. Mergo wong Mekah ku bedua. Untuk wedhus ya mulai, untuk unta mulai. Nabi dibaroe ngaji-ngaji sik ta apa iku ora langsung mulai. Berarti wedhus mulai. Ansor ora. Lah iku terus masyhur pidato Nabi, amatardona ya masyarul Ansor ayyarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya Nabi wangsul teng Madinah bareng sahabat Ansor. Saiki dadi barokah wong Madinah sugih mergo ana sareane Nabi. Cara ana sareane Nabi Madinah iku tutup. Mergo ora ana ibadah haji sing terkait tanah Madinah. Semua ibadah haji rak seputar napa? Berarti wedhus mbek Kanjeng Nabi barokah awet ndi? Nah, iku logika nubuwah. Padahal orang Ansor sempat terprovokasi logika khawarit, tapi mereka cepat sadar. Ya mereka cepat napa? Sadar.
Berarti kula suwun jenengan dengan saya dengan jenengan kudu di logika napa nubuwah. Misale disalami templek santri sanggep wae santri latihan sedekah muga-muga barokah. Nah ana sing ra salam templek sanggep wae kiyaine latihan sabar ya barokah padha barokah. Nak cara kula nggo ngiringakno hisab padha enake. Artinya nak untuk salam templek kan ngiringakno hisab ra diamuk bojo anak mergo kiyaine iso urip, paham ya? Dadi iku yo ngiringakno napa hisab. Lah ya misalnya kiai ra untuk salam templek blas terus anak bojone kelaparan kan ditakoki pangeran. Paham? Gara-gara kiai iki kalau anak bojo kelaparan kan yo repot. Tapi nak kabeh wong salam templek engko yo dihisab pangeran mbok gopo wae gitu. Artinya sing alami ngene sedengan pas pokoke sedengan mun bener kabeh. Soale anggere nganggo logika nubuwah kabeh napa bener. Iku logika nubuwah. Paham kowe di bojo yo ngoten. Kowe nak bojom damai iku ngamalem ngenteni mbok sedekah. Mbok nafakoi lagi untuk ganjaran gitu. Tapi nak bojom ngamuk, sabar tok ora modal untuk ganjaran. Ayo abot di. Cara aku abot sedekah. Aku sering ra duwe dhuwit, dadi nak kon ngamal ngenteni ngetono dhuwit abot. Tapi nak bojo ngamuk, kowe sabar, gak modal untuk napa? Ganjaran. Lho kadane kok ora siap. Mboten napa-napa dilatih. Memang di antara ibadah kan wal kadhiminal ghaidh kan ngendhalekno napa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Iku jelas abot kan sedekah ora di dhuwit. Tapi nek wal kadhiminal ghaidh kan gak modal. Ngempet emosi wal afina anin nas gak gampang tersinggung. Tapi wong saiki nganggo logika khawarit. Jamu wong wedok gak diomongi, mari nelucak gak ngregani wong lanang. Wong wedok gak ngregani wong lanang. Tapi apa ana regane iku masalah rega-reganan. Paham gitu, terus kula suwun logika khawarij itu dihilangkan jauh-jauh. Dilatih ngangge logika napa? Logika napa? Nubuwah. Mulane kula sering maca hadis asline mboten kok kepen darani alim mboten. Kula ndek kepentingan gada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika napa? Nubuwah. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapakem iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah ini ora seneng, ora kepengin mergo dekne zuhud banget. Akhire sowan Kanjeng Nabi, matur ya Rasulullah niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawabe Nabi, "Ya tak kei sing luwih apik timbang budak." Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 33, maca takbir ping iku luwih apik timbang kowe ndek budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal. Mergo padha logika napa? Nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urip. Apa? Dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Nggih cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa? Dilatih. Sesuai kulino. Kados kula niku sesuai kulino. Iku logika napa? Logika napa? Nubuwah. Dadi wau kados wau ketika bojomu dhuwit dikekno wong utawi daging dikekno wong, jawabe Kanjeng Nabi napa? Iku kliru sanak mbok arani ilang. Mergo sebab sedekahno iku sing napa? Abadi. Kula wacana hadis e wa halaka mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Sing diarani rezekimu ya mbok pangan terus entek. Lah nek sing mbok tinggal diwaris anak. Lah anak gak wong liya, lah mantu. Anak pegatan. Ora ana sing roh, tapi nek sing mbok pangan dadi rezekimu. Klambi mbok nggo nganti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Utawa sing mbok sedekahno lha iku abadi dicatet Allah Subhanahu wa taala. Berarti saiki nek kowe sedekah iku duwe ilang apa sing duwe ijek? Duwe ijek. Dadi dilatih. Lah nek kowe darani sedekah terus duweku ora entek, khawarit berarti mergo gak ora logika nubuwah tapi logika napa? Wah, ini walau sih. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang melihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib. Dikira tandingan sholat maktubah 5. Jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap nopo wajib. Maksud kalau jenengan duha ge sunah Rasul, boten duha ge sunah Rasul ngoten maksudnya. Jadi kok kiai kalau api-api kiai. Terus
Jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul, yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap nopo wajib. Nah, terutama sing duha golek duit, itu wajib ninggal. Mergo nak ra mandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takok ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang. Bangsa ngoten-ngoten niku mun lereni mawon pun mboten-mboten. Saya tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rubanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rubanan. Apa? Tofu musyatan. Semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya, tofu musyatan. Semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu malah tofa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andaikan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahnya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban, diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kalau itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampean misalnya duha 8 rakaat sampai kula ora duha, ketoke ganjarane kathah kula mboten duha. Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula nih. Terus tarife sunat itu mandub atau sunat tarife ku kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran niku wong saleh-saleh. Terus yang setengah saleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milih sing nak ditinggal ora apa-apa. Ya tak baleni tarife sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampeyan milih yang pertama apa kedua? Berarti setengah soleh dong. Mohon sami kalian kula pun. Nak kepengen sing pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah gampang. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilahnya. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa saya baca itu sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam mazhab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bini'matika aliyah, Abu ulaka bini'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean salat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok wis seneng. Capek gelem sujud. Wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes.
cawaras, mergo gelem napa? Sujud. Orang untuk ganjaran lan di statusnya waras pun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Sadili ini kalau bela Gus Wafi lah. Yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Itu muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan cerminan Madhab Sadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Lakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu enggak sah. Tapi malaikat bisa enggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sebah taqwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar taqwa, kenapa Anda membaca takbir? Enggak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir. Anda yang membaca takbir Allahu Akbar. Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kalau suwon ketika nanti sama nani saradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini amatika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu ibu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Pulau di bojoku diamui terus. Setidaknya kamu punya istri, aku nunjukno anakku iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora kamu tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja lho terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombong pol. Kata Nabi, mahadhihi misyah, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga. Iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman mbek Rasulullah SAW. Terus mlete. Wong liya iso mlete mbek dhuwit, mosok aku iso mlete mbek Rasulullah. Dadi kalau sampean ngene iki, nekani pengajian koyo orang kaya ngono. Teko ngaji gudak-gudu, wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda yang enggak paham yo seneng iso. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ketika ini pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ra usah kepen cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Ba diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toreko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mbek Kanjeng Nabi seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuhe. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin momne mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren to maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat ke nak istighfar aja mikir awakmu tok.
Wabe mbok pikir walil mukminina. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kau gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kau gak mati sekarang, gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika dia. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, paese elek. Orang lain ditekdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu semua nanya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya?
karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang ngeritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun bukan sakit macam-macam nih pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengahin. Saya guys menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya, pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojo bahagia. Petoknya ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip buat bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas termasuk dosane jenengan sedanten itu senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andaikan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting.
Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune boleh dua ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gemike. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi dua gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim allama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Basibir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ono santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng benir walime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, nak ramriang ya. Ungkono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden.
Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko, mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tetap bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat.
Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana, gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Setengah mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan, ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surah aduwuk yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak. Mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah. Itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang. Lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang
Isim ini tidak punya tasniyah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniyahnya ilahani. Jam'annya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kullusmin harus yadullu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniyahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu nggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada nggak 1 tambah 1 15? Nggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah nggak putih ini hakikatnya hitam? Nggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah, kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah, kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana hya wa aliyana mut wa aliyana nubas. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi annallaha wal haqqu wa namaytuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu.
Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter buang cek gobloke kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangin setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudhammam, ainal mudhammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudhammaman wa yal'aununa mudhammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudhammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudhammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus
anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya melok nganggo, pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mewong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi in hiya illa asmaun samaitumu